sebagai observer, aku Kaneza Padusaskia sebagai leader, saya Novelia Zahra sebagai fasilitator. Nah di sini nanti yang bakal ngejelasin ada aku sama Kaneza. Dan untuk Kak Novel nanti akan mendampingi kalian ya, dan Kak Sarah untuk bagian di belakang. Silakan untuk tempatnya masuk. Nah, di sini ada yang udah tahu belum apa itu seks bebas? Enggak. Udah. Pernah. Ya. Oke, jadi pengertian seks bebas itu adalah remaja merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan pergaulan, terus kurangnya pengawasan orang tua, serta minimnya pemahaman tentang nilai kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas pada remaja. Di sini ada faktor keluarga, pengaruh teman, ada kurangnya pendidikan dan paparan internet. Nah, di sini siapa yang suka pakai HP? Pakai HP buat apa? Buat main TikTok. Scroll IG. Nah, itu boleh banget yang Samping pacar. Yang penting kalian melakukan hal-hal yang positif ya. Terus tadi yang punya pacar, kalian jangan bagi pacar. Ada kita Coming soon. Nanti kasih tahu ya siapa. Itu. Nah, pokoknya kalau kalian yang punya pacar, jangan melakukan hal-hal yang negatif ya. Lakukan yang positif, bisa belajar bareng. Aku baru atau juga kayak pacar. tadi date juga bisa. Iya, Hal-hal yang negatif. Dan di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas, yaitu rasa ingin tahu. Terus kalau kurang, nah di sini ada beberapa poin ya. Misalnya kayak ingin tahu, terus kan di umur kalian pasti pengen tahu nih kalau pacaran tuh biasanya kayak gimana sih yang lebih intens. Nah kalian tuh boleh banget punya rasa ingin tahu, cuman ke hal yang positif dan ke hal yang negatif. Nah ini dilanjutkan sama Kaneza. Nah, jadi di sini kakak mau ngajuin kakak Mega yang tadi ngejelasin ya. Di sini ada dampak seks bebas secara psikologis. Yang pertama itu munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan penyakit seksual bagi pelaku seks bebas, ketakutan hamil di luar nikah, lalu tertular penyakit seksual. Terus yang kedua itu mempengaruhi karakter, memperlakukan orang lain sebagai objek seksual dan mempengaruhi rasa hormat pada diri sendiri. Terus yang ketiga, kehamilan di usia muda jika tidak dilakukan dengan menggunakan pengaman seks bebas bisa menyebabkan kehamilan di usia muda. Nah, di sini ada video yang bisa ditonton dan disaksikan. Hai, kalian tahu gak sih apa itu seks bebas? Seks bebas merupakan salah satu bentuk perilaku. Eits, tunggu dulu. Selanjutnya, mari kita beralih ke seks bebas. Seks bebas merupakan bentuk perilaku seksual yang dilakukan pasangan dua nikah. Terlepas dari konstruksi sosialnya, seks bebas seringkali mengacu pada seks yang tidak aman dan akan membawa dampak negatif pada setiap pelakunya. Seks bebas bisa terjadi dikarenakan tidak adanya pengendalian yang teguh untuk menjaga perilaku dari resiko-resiko yang bisa merusak masa depan sehingga berakibat fatal, serta beberapa penyakit IMS yang dapat menyerang pelaku seks bebas seperti chlamydia, sifilis, gonore, herpes lamin, kutil kelamin, hepatitis, serta HIV dan AIDS. Oleh karena itu, mari kita mulai menghargai dan menjaga diri dengan cara tidak berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi, juga dengan memperkuat pendidikan agama dan mempererat hubungan dengan orang tua, serta tidak menonton video porno. Terima kasih. Ada cara menghindari perilaku seks bebas dan akhirnya diberlakukan kembali. Nah, ini memiliki pemahaman yang benar tentang seks bebas dan kesehatan reproduksi, lalu menanamkan nilai agama dan moral. Ini dapat menjadi pedoman dalam mengontrol diri. Lalu selanjutnya mampu mengatakan tidak, berani menolak ajakan yang mengarah pada perilaku negatif. Terus selanjutnya menghindari situasi resiko, berduaan di tempat sepi, menonton pornografi. Nah, ini kalian kalau misalnya lagi di tempat sepi nih, lagi pacaran, terus diajak nonton kayak gitu, jangan ya, itu nggak boleh. Kalian harus bisa menolak. Ya, disimpan dulu HP-nya ya. Terus cara memiliki pergaulan yang baik. Yang pertama memilih
pengaruh positif. Yang kedua, berteman dengan orang yang memiliki tujuan hidup jelas, rajin belajar, berperilaku baik, serta lingkungan yang mendukung. Berada di lingkungan sekolah, organisasi atau komunitas yang produktif. Nah, kalian kalau misal berteman dengan yang baik, pasti kan akan terbawa pengaruh tuh yang baik-baik. Terus yang negatifnya kalian nggak akan kecampur ikutan yang negatif. Lalu tidak mudah terpengaruh tekanan teman atau peer pressure. Nah, gimana tadi? Udah ngerti kan apa seks bebas? Nah, kayak kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan aku sama Kak Reza itu, seks bebas adalah bergaul bebas pada remaja dipengaruhi oleh lingkungan, kurang pengawasan, minimnya edukasi, dan dampaknya meliputi risiko kesehatan, psikologis, dan masa depan. Karena itu diperlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membimbing remaja agar lebih tanggung jawab. Nah, karena tadi udah dijelasin, kan kalian juga udah tahu nih beberapa poin penting dari seks bebas apa aja. Ada yang mau tanya atau enggak? Ada. Sebelumnya kenalan dulu siapa namanya? Saya namanya Seva. Makanya ini kenapa seks bebas lebih ditujukan kepada remaja? Oke, pertanyaan bagus banget. Tadi kenapa seks bebas ditujukan pada anak remaja? Karena kalian tuh umur berapa sih? 15-16 kan? 16 17. 16. Nah, 16 tahun tuh biasanya di umur-umur kalian, umur-umur masa remaja. Dan umur segitu tuh biasanya pengen banget tahu gimana sih cara pacaran lebih ke depannya. Terus masa-masa pacaran banget kan, apalagi masa-masa SMA. Nah, kenapa kita tertuju ke kalian? Karena supaya kita bisa kasih gambaran ke kalian agar kalian menjauhi perilaku seks bebas ini. Apalagi umur-umur kalian itu kan lagi zaman-zamannya pacaran banget. Nah, supaya kalian terhindar dari seks bebas sama pacar kalian. Jadi kita ngasih tahu hal-hal negatif tuh. Siapa yang pernah? Nggak pernah kan? Siapa? Jangan ya, itu nggak boleh, harus Tidak. Siapa ada mau nanya lagi nggak supaya lebih paham? Aku. Siapa nih yang duluan? Oke, yang pertama siapa namanya? Pertanyaannya apa yang mau kalian tanya ke aku? Misalkan teman aku ada yang terjerat seks bebas, itu gimana cara ngasih taunya, Kak? Nah, tadi kan ada ya dijelasin sama kita. Kalian itu bisa nih, di sini ada juga cara memiliki hubungan baik. Nah, cara ngasih taunya itu pasti teman kalian udah terjun ke dalam itu kan. Dan itu kalian pengen ngasih gambaran supaya teman kalian itu nggak terjerumus. Ya. Nah, caranya kalian bisa bawa ke hal-hal positif. Yang pertama tuh kalian jangan mojokin, karena pasti situasi itu dia sedikit merenung atau terasa menyesal kan. Jadi kalian bangun motivasi dia, terus dia disupport juga. Terus kalian bantu ke hal-hal positif, misal nih kayak lakukan kegiatan yang baik di sekolah, ikut organisasi, terus kasih tahu ke dia untuk mampu mengatakan tidak. Oke, tadi kan ada bagi poster sama kanopel. Kalian bisa lihat tuh di situ ada dampak buruknya, ada cara mencegahnya, ada motivasi juga. Coba dilihat. Nah, di sini ada stop pergaulan bebas. Jadi kalian bisa bawa, kalian bisa simpan supaya kalian punya gambaran, supaya kalian ingat juga ya. Oke, makasih udah mau ikut bulan ini buat teman-teman. Sebelumnya kita ada hadiah nih. Coba kalian ambil buat teman-teman semua. Karena kalian udah keduluan. Pertama yang sudah jawab. Ya tadi siapa? Tadi Coba siapa yang pertama. Bohong. Tadi siapa yang jawab? Yang bohong nggak dapet. Nih. Tada. Bentar ya. Terus tadi siapa? Aku. Tadi ini. Ayo Tadi yang mana dulu? Ya, kasih Kak. Sama-sama. Nah, jadi dari evaluasi tadi udah sangat bagus, tapi masih ada yang kurang dikit. Terus muridnya masih kurang fokus. Semuanya sih cukup bagus, cuma itu doang. Muridnya agak kurang fokus saja. Oke, terima kasih.